Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, BC Movement Creator. Okay guys, for the long time I'm not too for the tampil di YouTube aku secara panjang dengan tema yang biasanya kita bilang self talk. Kali ini aku akan membuat video salah satu terkait dengan evaluasi dan juga refleksi untuk tahun kemarin dan targeted untuk tahun 2026. Di sini aku ada merangkum beberapa pertanyaan yang harus memang aku jawab dan aku evaluasi untuk diriku sendiri. Ya siapa tahu bisa sebagai evaluasi untuk teman-teman. Oke, kalau mengingat di tahun 2025 itu satu kata apa sih yang aku dapatkan di tahun 2025? Yang pastinya satu, struggle. Sangat-sangat perjuangan sekali di tahun 2025 kemarin. Dan hal apa yang paling membuat aku bangga di tahun 2025, yang pastinya ada beberapa target aku yang sudah tercapai, yang terutama beli motor dan menambah sertifikasi kepelatihan aku, dan ya pergantian pekerjaan di tahun kemarin. Dan apa momen paling berat yang aku lewati di tahun 2025 ini? Yang pertama pastinya ada beberapa hal yang terjadi pada diriku ketika ada peralihan pekerjaan yang alhamdulillah ketika itu berjalan dengan baik, dengan cepat. Namun ada beberapa kendala di mana ada di salah satu kerjaan yang belum bisa aku sebutkan. Udah try nih 2 minggu tapi aku akan dipindahkan ke luar kota dan aku menolak itu, dan sekaligus langsung pindah ke kerjaan yang berikutnya. Alhamdulillah diterima, dan di pekerjaan itu memang bener-bener aku mengatur schedule yang harus ketat banget. Karena apa, di tahun kemarin setiap bulan di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu setiap bulan terjadi sakit atau demam. Oke, untuk evaluasi diri dan prosesnya itu, kebiasaan baik apa yang berhasil aku pertahankan di sepanjang 2025. Yang pastinya ini ada beberapa kebiasaanku yang sangat-sangat terhenti dan lama banget aku nggak latihan, terutama di lari, workout, atau di kegiatan olahraga karena memang lagi fokus penyesuaian schedule dan juga peralihan pekerjaan baru di tengah-tengah semester tahun 2025. Dan apa aku sudah konsisten dengan tujuan yang aku buat di awal 2025, dan alhamdulillah ya tercapai. Tapi ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi terkait dengan kegiatan olahraga, ikut event itu ya aku sangat kurangi karena memang lagi fokus ke pekerjaan, ya less soft skill, Dan di sini terkait dengan pekerjaan, hal apa yang dalam pekerjaan gue yang paling berkembang di tahun ini? Ya di tahun 2020 ini memang itu tadi yang udah aku sampaikan, perubahan di pekerjaan yang tadinya kita pekerjaan malam itu jadi pekerjaan siang yang notabene fokusnya ada 4 bos yang aku saat ini, yang kemarin awal 2025 itu aku jalankan ketika sudah resign di kerjaan sebelumnya, di yang sebagai pelatih renang, guru, ngajar PJOK gitu kan. Terus ngelatih fisik juga, fisik di BIC untuk tujuan kedinasan dan teknik Polri. Yang keempat itu tetap ini melatih school itu sejak 2023 yang lalu, udah bertahan di 3 sampai 2023 udah 5 6 ya, hampir 4 tahun, 3 sampai 4 tahun kurang. Oke, apa saja, apa salah satu keputusan di 2025 yang paling mempengaruhi pada hidupku? Yang pastinya tadi itu perpindahan kerjaan yang sebelumnya ke kerjaan baru itu memang sangat-sangat membutuhkan ekstra tenaga dan pikiran, ya itu. Untuk yang terkait dengan hubungan dan lingkungan, siapa sih yang paling berperan dalam perjalanan di tahun kemarin? Yang pastinya aku tidak memspesialkan seseorang, tapi memang ada beberapa di tahun kemarin, mungkin di 2024 2025 ya, 25 ya kalau nggak salah. Oh, 24 24 25, tapi itu memang bertemunya di tempat kerjaan sebelumnya, sampai pada akhirnya dia menjadi salah satu ya teman serasa saudara, tapi whatever, biasa aja sebenarnya. Cuma orang tuanya ya
menganggap lebih dari itu. Terima kasih untuk itu ya. Oke, hubungan mana yang perlu aku jaga dan mana yang perlu aku batasi, yang dimana pastinya tetap stay positif dan menghindari hubungan-hubungan yang toksik dan tidak mendukung kegiatan kita saling mendukung gitu kan. Kalau dia pun cerita ya is okay, kalau aku cerita is okay, tapi kalau kemudian dia nggak cerita, mau whatever, saya tidak akan lagi itu. Kenapa? Membatasi banget hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tidak seharusnya kita serap tuh sangat-sangat membuang energi banget. Oke, pelajaran terbesar di tahun 2025 yang pastinya harus benar-benar sadar terkait scheduler, karena memang kondisi pada saat itu peralihan pekerjaan dan schedule sangat padat sekali ya. Itu harus benar manage schedule itu sih. Dan hal apa yang tidak akan aku ulangi tahun berikutnya? Satu, ya Allah, salah satu hal yang benar-benar negatif banget dan tidak bisa disebutkan di sini, gila, aku juga mau lepas dari itu dan akan memperbaiki lagi dan menjaga badan aku seutuhnya dan juga standar tubuhku agar ya terhindar dari kegiatan-kegiatan atau hal yang masuk negatif tentunya ya. Jika aku bisa baca pada diriku di awal 2025, apa nasihat yang aku akan berikan, yang maksudnya uh, terus berjuang, jangan berhenti, coba terus hal baru yang pastinya sesuai apa yang kamu inginkan, dan juga ada beberapa memang yang lepas dari apa yang kamu inginkan. Is okay, itu ada sebagai pelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk target di 2026 sendiri, siapa sih versi diriku yang ingin aku wujudkan di tahun 2025, yang pastinya yang terbaik lagi untuk 2025. Semoga bisa mengikuti beberapa sertifikasi lagi untuk menunjang keilmuan aku, dan untuk tahun ini semoga aku bisa udah target untuk jalan-jalan ke luar negeri sebenarnya, meskipun ya secara finansial nggak terlalu banyak banget, tapi aku berusaha untuk belajar di tempat yang baru dan budaya yang baru yang pastinya yang tidak didapatkan di Indonesia. Oke, 3 hal utama apa yang ingin aku capai 2026 terkait dengan fisik, karir, mental, semoga baik-baik saja. Aku ingin hidup tenang, tentram, dan damai, dan semua terkontrol. Yang pastinya dalam itu ada beberapa usaha terkait dengan karir, keuangan, fisik, dan pastinya mental atau pikiran yang semakin tenang itu tadi. Dan semoga jodoh yang terbaik untuk di 2026, entah itu sampai kapan, entah itu merit, ya semoga aja. Ya siapa sih yang nggak mau gitu kan ya. Yuk, kita mau perbaiki diri dulu, setelah itu kita kenal dengan some people, someone. Oke, janji apa yang aku ucapkan pada diriku sendiri untuk 2026, ya semoga hal-hal negatif di tahun ini berkurang dan selalu stay positif, berjalan sesuai yang terbaik, evaluasi hari-hari, lakukan yang terbaik day by day. Nah, apa yang udah aku lakukan di hari ini akan membangun hari depan, dan harus melakukan yang terbaik untuk hari ini dan hari esok. Yang belakang kita maafkan, kita evaluasi bareng-bareng, terutama untuk diri sendiri, agar impact di lingkungan tidak buruk dan akan terjaga secara pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku, itu utamanya. Dan yang pastinya tetap stay beribadah ya, lebih baik lagi, jangan lupa beramal dan bermanfaat bagi orang sekitar. Dan ketika aku nanti lelah, yang pastinya kamu udah berjuang di umur sekian dan sejauh ini, kamu harus menjadi yang terbaik lagi. Aku siap bertumbuh meskipun itu tidak sempurna, karena memang kita akan tidak tahu terjadi apa yang terjadi di hari esok, entah itu sesuai dengan planning kita atau tidak. Semoga sesuai dengan planning kita dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan terkait dengan rules or perjalanan historical about me in 2025 and then targeted for 2029 2026. Sorry. Okay, see you in the next videos. Goodbye.